Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi ke channel saya, Dwi Rizky Nanda Fatrozi, mahasiswa Teknik Informatika Sekolah Tinggi Teknologi Pemusda. Saya akan mempresentasikan prediksi kualitas anggur merah menggunakan jaringan syaraf tiruan backpropagation, sebuah pendekatan berbasis data untuk kontrol kualitas anggur. Mata kuliah Pemrograman Komputer 2. Abstrak, kualitas anggur merupakan faktor krusial dalam industri minuman yang dipengaruhi oleh berbagai parameter fisikokimia. Penelitian ini bertujuan untuk mengembangkan model prediksi kualitas anggur merah menggunakan jaringan syaraf tiruan dengan algoritma backpropagation. Dataset yang digunakan terdiri dari 11 fitur fisikokimia sebagai input dan satu fitur kualitas sebagai output. Data dinormalisasi dan dibagi menjadi set pelatihan, validasi, dan pengujian. Model CST dilatih menggunakan algoritma Levenberg-Marquardt. Hasil evaluasi menunjukkan bahwa model CST mampu memprediksi kualitas anggur dengan akurasi yang cukup memadai, dibuktikan dengan nilai mean squared error atau MSE dan R squared yang baik pada data pengujian. Penelitian ini menunjukkan potensi CST dalam aplikasi kontrol kualitas di industri anggur. Untuk pendahuluan, industri anggur merupakan sektor ekonomi penting di dunia di mana kualitas sangat menentukan harga dan kepuasan konsumen. Biasanya, penilaian kualitas anggur dilakukan oleh panel ahli melalui uji rasa yang memakan waktu, mahal, dan bersifat subjektif. Karena itu, dibutuhkan metode yang lebih objektif, cepat, dan efisien untuk memprediksi kualitas anggur. Jaringan syaraf tiruan adalah metode yang efektif untuk menyelesaikan masalah prediksi baik dalam bidang pertanian, kesehatan, maupun keuangan. Jaringan syaraf tiruan mampu mempelajari pola-pola rumit dalam data sehingga cocok digunakan untuk menghubungkan data kimia anggur dengan kualitasnya. Algoritma backpropagation digunakan untuk melatih jaringan syaraf tiruan dengan menyesuaikan bobot secara bertahap agar kesalahan prediksi makin kecil tentunya. Penelitian ini bertujuan untuk menerapkan jaringan syaraf tiruan backpropagation dalam memprediksi kualitas anggur merah berdasarkan data kimianya. Fokus utamanya adalah membangun, melatih, dan menguji model jaringan syaraf tiruan yang akurat, serta menunjukkan bagaimana cara mengimplementasikan di MATLAB atau MathWorks. Tujuan pustaka, jaringan syaraf tiruan adalah model komputasi yang terinspirasi dari struktur otak biologis, terdiri dari neuron-neuron yang saling terhubung dalam lapisan-lapisan. Tiap koneksi antar neuron memiliki bobot yang disesuaikan selama proses pelatihan. Fungsi aktivasi pada setiap neuron menentukan outputnya berdasarkan input yang diterima. Untuk ini link dari data. Algoritma backpropagation adalah metode pelatihan supervised learning yang bekerja dalam dua fase. Fase maju, forward pass, di mana input dipropagasi melalui jaringan untuk menghasilkan output, dan fase mundur, backward pass, di mana error antara output, prediksi, dan target dihitung dan dipropagasi kembali untuk memperbarui bobot dan bias jaringan. Metode optimasi seperti Levenberg-Marquardt atau TransLIM sering digunakan dalam backpropagation karena konvergensinya yang cepat dan efisien untuk masalah regresi itu sendiri. Metodologi. Pada tahap metodologi ini, saya menjelaskan bagaimana proses penerapan jaringan syaraf tiruan dilakukan secara sistematis, mulai dari pengambilan data hingga proses pelatihan dan evaluasi model. Pertama, kami menggunakan dataset WAN Quality dari UCI Machine Learning Repository yang secara khusus berisi data tentang anggur merah. Dataset ini terdiri dari 1.599 sampel, di mana masing-masing sampel memuat 11 parameter fisikokimia seperti kadar alkohol, asam, gula, sisa sulfur, dioksida, dan lain-lain.
Target atau keluaran dari dataset ini adalah nilai kualitas anggur yang dinilai dalam skala 0 hingga 10. Nilai ini diperoleh dari penilaian sensorik terhadap setiap jenis anggur dan digunakan sebagai label dalam pelatihan JST. Sebelum data dilatih, dilakukan proses pra-pemrosesan untuk memastikan kualitas dan efisiensi pelatihan jaringan. Langkah pertama adalah memisahkan fitur input dan target output. Kemudian, dilakukan normalisasi menggunakan metode min-max scaling, yaitu mengubah semua nilai ke rentang antara 0 dan 1. Hal ini penting untuk mencegah perbedaan skala antar fitur memengaruhi hasil penelitian. Untuk terakhir, dilakukan transpose data agar sesuai dengan format yang dibutuhkan oleh MATLAB Neural Network Toolbox, yaitu fitur berada di baris dan sampel di kolom. Untuk hasilnya nanti, setelah pelatihan selesai, dilakukan eval atau evaluasi terhadap model untuk menilai kemampuannya dalam memprediksi kualitas anggur. Evaluasi dilakukan pada data pelatihan validasi dan pengujian menggunakan dua metrik mean squared error MSE dan R squared tahu RS itu sendiri. MSE mengukur rata-rata kesalahan prediksi dan semakin kecil nilainya semakin baik. R squared menunjukkan seberapa baik model menjelaskan data, di mana nilai mendekati 1 berarti akurat. Hasil evaluasi menunjukkan MSE yang rendah dan R squared yang tinggi di semua data menandakan bahwa model bekerja baik dan tidak overfitting. 3 grafik ditampilkan untuk mendukung hasil ini. 1. Grafik performa menunjukkan MSE menurun stabil selama pelatihan. 2. Grafik regresi memperlihatkan prediksi mendekati nilai aktual. 3. Histogram error menunjukkan kesalahan terbesar di sekitar 0, artinya model tidak bias. Secara keseluruhan, model jaringan syaraf tiruan terbukti akurat, stabil, dan siap digunakan untuk prediksi kualitas anggur. Untuk flowchart pembuatan aplikasi, yang pertama itu start tahapan dari seluruh proses penerapan jaringan syaraf tiruan. Dataset mengumpulkan dan menyampaikan dataset akan digunakan untuk pelatihan model. Dataset berisi data yang relevan untuk analisis dan pembelajaran. 3. Processing data. Memproses data awal agar siap digunakan. Proses ini meliputi pembersihan data, penghapusan noise, dan transformasi data agar lebih terstruktur. 4. Normalisasi. Melakukan normalisasi data untuk memastikan semua fitur dalam skala yang sama. Ini penting untuk meningkatkan akurasi model jaringan syaraf tiruan dan mempercepat konvergensi selama pelatihan. 5. Determining mode. Menentukan mode yang akan digunakan dalam model JST. Ini bisa mencakup pemilihan jenis arsitektur jaringan atau algoritma tertentu yang akan diaplikasikan. 6. Backpropagation model training. Melatih model menggunakan algoritma backpropagation. Ini melibatkan penyebaran kesalahan dari output kembali ke lapisan-lapisan sebelumnya untuk memperbarui bobot dan mencapai akurasi yang diinginkan. Yang terakhir, dataset. Mengulangi penggunaan dataset ini jika diperlukan. Setiap iterasi pelatihan dapat menggunakan data yang sama atau data yang telah diproses lebih lanjut untuk meningkatkan akurasi model. Datasetnya itu sendiri ini bisa kita baca total baris atau sampel 1599, total kolom fitur plus target 12, 11 fitur input, 1 target output atau quality yang terakhir ini ya. Ini fitur-fitur 11 fitur inputnya. Lanjut untuk feed forward neural network. Nah, bisa kita baca di sini. Struktur jaringan ini menunjukkan jaringan syaraf tiruan dengan satu input layer 11 neuron, satu hidden layer 10 neuron. Ini ya, hidden
neuron atau satu output layer satu neuron. Di sini bisa dibacakan dari input hidden output tanpa umpan balik feedback. Proses pelatihannya menggunakan backpropagation untuk memperbaiki bobot dan bias dengan cara menghitung error dari output dan menyebarkannya kembali ke atas. Bisa kita bacakan ya. Dan layer ini terletak di tengah, dibatasi dalam satu blok hidden terdiri dari 10 neuron ini. Setiap neuron di layer ini menerima sinyal dari semua neuron input, kemudian mengalihkan ke fungsi aktivasi biasanya sigmoid atau ReLU. Atau komponen di dalamnya bisa kita baca di sini. W bobot ya weight ya, pengaruh masing-masing fitur terhadap neuron. B ini bias, nilai tambahan yang membantu meningkatkan fleksibilitas model. Ada plus di sini, operasi penyelesaian antara input yang sudah dikalikan bobot dan ditambah bias. Bisa disimpulkan, struktur jaringan ini menunjukkan CST sederhana dengan satu input layer neuron, satu hidden layer 10 neuron, satu input layer atau satu neuron. Jenis-jenis ini adalah feed forward, artinya aliran data hanya satu arah, dari input hidden ke output tanpa umpan balik atau feedback. Proses pelatihannya menggunakan backpropagation untuk membagi bobot dan bias secara cara menghitung error dari output dan menyebarkannya kembali ke atas model seperti atas ya. Nah, tentu model seperti ini sangat cocok untuk prediksi regresi. Selanjutnya plot training state. Plot training state ini bisa kita bacakan, ada 3 ya. Pertama ada panel satu gradient. Bentar. Panel 1 gradient. Di sini nilai terakhir epoch 10 0,03389. Sumbu Y skala log menunjukkan nilai gradient ukuran error backpropagation. Bisa interpretasi ya. Awalnya gradient cukup besar, sekitar 1. Selama pelatihan gradient menurun tajam selama mencapai nilai minimum sekitar epoch 5. Itu 2, 3, 4, 5 di sini ya. Bentar ya. Ini menunjukkan proses pelatihan berjalan efektif pada awalnya, lalu mengalami stagnasi atau perlambatan. Stagnasi secara grafik seperti ini ya. Seperti ini. Atau perlambatan nilai akhir 0,03389, belum mencapai target 1E 07, namun sudah sangat membaik dari awal 2,01 pada awal training. Untuk panel 2 ya, mu-nya nilai epoch 10 1E06. Sumbu Y-log menunjukkan nilai parameter mu dari algoritma Levenberg-Marquardt atau bisa disimpulkan LM gitu ya. Untuk interpretasi, mu dikontrol otomatis. Jika performa meningkat, nilai mu akan menurun. Artinya update bobot makin kecil dan hati-hati. Grafik menunjukkan bahwa nilai mu berfluktuasi namun akhirnya menurun drastis dari 0,001 ke 1E 0,6, menandakan proses training adaptif. Algoritma mencoba menyempurnakan bobot secara hati-hati tadi ya. Ini untuk mu-nya. Untuk panel 3 validation checks.
jumlah akhir 6 validasi file di epoch ke-10. Ya, jumlah ke-6. Jumlah ke-6-nya untuk interpretasinya tidak merah menandai kegagalan validasi di mana error validasi tidak membaik dibanding sebelumnya. Setelah 6 kegagalan berturut-turut, early atau awalan stopping terjadi. Ini adalah mekanisme keamanan untuk mencegah overfitting dengan menyetop perlatihan jika model mulai memburuk pada data validasi. Plot performa. Di sini base validation performance is 0,016962. Dibaca ya ke epoch 4, yang artinya bisa kita artikan nilai MSE terendah pada data validasi adalah 0,016962. Titiknya di sini, dan itu terjadi pada epoch keempat. Setelah epoch keempat, performa validasi tidak membaik lagi sehingga sistem terus memantau hingga 6 validation file berturut-turut. Lalu training dihentikan di epoch ke-10, early stopping. Bisa kita bacakan di sini sumbu X jumlah epoch 0 hingga 10. Sumbu Y mean squared error MSE atau MSE ya, dalam skala logaritmik mulai dari 1 hingga 10 pangkat strip 6 ini. Warna garis bisa ini trend data pelatihan, yang hijau validation data validasi, yang merah data pengujian. Ini base titik MSE validasi terbaik. Untuk ini goalnya, target MSE tidak tercapai karena garis horizontalnya tidak muncul, berarti terlalu rendah. Untuk kita analisis ya, analisis sedikit. Analisis jalur kurva epoch awal ke 01 MSE pada semua subset turun drastis, yang artinya menunjukkan proses pelatihan awal sangat efektif. 2. Epoch 2 sampai 4 terjadi stabilitas MSE khususnya pada data validasi dan tes. Epoch keempat ini ya. Epoch keempat menjadi titik dengan performansi validasi terbaik, yaitu MSE 0,16962. Seperti itu ya. Plot error histogram. Ada ini ya, plot errornya juga. Grafik ini menunjukkan penyebaran error, selisih antara target dan output jaringan dalam 20 kelompok internal atau bins. Menunjukkan penyebaran error, selisih antara target dan output. Sumbu X sama dengan target sama output, menampilkan nilai error mulai dari sekitar strip min 0,52 hingga kurang dari 0,37. Titik 0 ditandai garis orange adalah error 0 atau prediksi sempurna. Sumbu Y jumlah data frekuensi untuk setiap rentang error. Warna batang bisa kita artikan ya, data pelatihan atau training, data hijau ini data validasi, merah data pengujian tes, atau yang oranye ini titik 0 atau error akurasi sempurnanya. Selanjutnya ada plot regression. Hasil plot regresi pelatihan jaringan syaraf tiruan. Gambar menunjukkan hubungan antara target nilai sebenarnya dan output hasil prediksi dari jaringan syaraf pada 4 subset data, training, validation, test, dan atau gabungan. Yang biru ini menunjukkan training set, nilai korelasinya R 0,65223. Warnanya jelas biru ya, artinya sekitar 65,2% hubungan linier
antara output jaringan dan target aktual pada data pelatihan. Ini menunjukkan korelasi sedang, namun belum terlalu akurat. Validation set atau yang hijau, garis yang kedua ini, nilai korelasinya 0,596668, warna garis regresi hijau. Artinya, korelasi sekitar 59,7% yang diuji menandakan performa jaringan saat diuji. Pada data yang tidak digunakan saat pelatihan juga cukup baik meskipun masih perlu perbaikan. Yang merah, tes R, nilai korelasi 0,62246. Artinya pada data pengujian korelasinya 62,2%, berarti jaringan mampu menggeneralisasi cukup baik terhadap data baru. Yang hitam Al gabungan, nilai korelasi 0,64001. Warna garis regresinya hitam, artinya secara keseluruhan ini ya, korelasi antara output dan target pada keseluruhan data 64% tersebut. Bisa diinterpretasi ya, garis putus-putus itu putus-putus sama dalam kurung bisa diartikan Y, T ini ya. Sama dengan T menandakan prediksi sempurna. Semakin dekat titik ke garis-garis ini, maka prediksi jaringan. Rata-rata nilai R-nya itu di semua subset berada di kisaran 0,59 sampai 0,65, yang menandakan model cukup mampu menangkap pola, namun belum optimal. Masih terdapat error sistematis, data menyebar jauh lebih garis ideal. Kemungkinan bisa diperbaiki dengan menambah jumlah neuron atau layer, processing data lebih baik, menyesuaikan fungsi aktivasi atau parameter training, menambah data pelatihan. Seperti itu. Untuk kesimpulan presentasi ini atau JST Redwine, penelitian ini berhasil mengembangkan dan mengevaluasi model jaringan syaraf tiruan backpropagation untuk prediksi kualitas anggur merah dengan menggunakan 11 fitur fisikokimia sebagai input. Model JST mampu mempelajari hubungan kompleks dengan memprediksi kualitas anggur dengan akurasi yang tinggi. Bagaimana ditunjukkan oleh nilai MSE yang rendah dan R-squared yang tinggi pada data pengujian. Penerapan JST menawarkan alternatif yang objektif dan efisien dibandingkan metode penilaian kualitas anggur tradisional. Model ini berpotensi untuk diintegrasikan dalam sistem kontrol kualitas otomatis di industri anggur, membantu produsen dalam memantau dan mempertahankan standar kualitas produk mereka. Terima kasih. Itu saja yang bisa saya sampaikan. Untuk teman-teman yang bisa bertanya, silakan di kolom komentar, atau yang mau datasetnya saya klik ke bio. Sekian dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.